Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang indah kali ini kita akan membahas salah satu topik yang ada di sekitar kita dan di lingkup pendidikan kita di Indonesia, yaitu tentang membaca. Membaca merupakan salah satu kegiatan untuk memperoleh sebuah informasi dan ilmu pengetahuan. Membaca merupakan salah satu jendela dunia, di mana kita akan memperoleh sebuah informasi dan ilmu pengetahuan yang kita ketahui. Semakin kita banyak membaca, semakin banyak kita mendapatkan ilmu yang kita dapat dan informasi yang kita dapatkan. Ciri-ciri orang dengan minat membaca yang tinggi adalah mereka bisa dapat berpikir kritis. Oke, kita lihatlah di sekitar kita masing-masing, ilmu pendidikan kita, banyak anak-anak sekolah dari SMP, SD, sampai TK yang masih kurangnya minat membaca. Apa sih menyebabkan mereka kurang minat membaca? Itu yang pertama adalah penggunaan gadget yang secara berlebihan. Nah, penggunaan gadget berlebihan ini bisa mengaruhi pikiran kita, apalagi dengan menonton video short. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas, saya mempunyai tema yang berjudul mengatasi tantangan kurangnya minat membaca buku di kalangan anak muda. Menurut UNESCO, Indonesia masuk dalam peringkat 2 dalam halnya kurangnya literasi membaca buku. Berarti Indonesia tuh hanya membaca buku cuma 0,01%. Berarti ini membuktikan bahwa Indonesia itu daulat dalam hal membaca buku. Wow, gawat juga ya. Next. Pengaruh teknologi dan media sosial itu berpengaruh pada kehidupan. Lihatlah sekitar kita, banyak sekali anak dari SD, SMP, SMK, rata-rata mereka itu sering memegang HP. Apa sih yang menyebabkan mereka sering sekali memegang HP? Karena media sosial itu menawarkan sebuah hiburan yang instan dan interaktif, apalagi dengan konten-konten yang ada di media sosial. Contohnya nih, yang kita siapkan tuh yang kita sadari adalah kita sering bermain game berlebihan, sering scrolling tanpa henti. Itu yang menyebabkan mereka kurangnya waktu untuk membaca. Metode pembelajaran yang kurang menarik juga bisa jadi kenapa kita bisa kurang minat membaca. Karena sistem pendidikan itu selalu monoton, selalu berpaku pada rumus. Akhirnya tuh anak-anak kita ini tuh jadi kurang minat membaca gara-gara selalu berpaku pada rumus yang diberikan oleh guru tersebut. Dengan sistem pendidikan seperti itu harus bisa dirubah. Kalau tidak bisa dirubah sampai saat ini, kita bakal terus ada di situ terus. Dan untuk guru-guru kalau bisa lah untuk bisa jangan, kalau bisa membatasi orang itu untuk bisa melakukan aktivitasnya gitu. Jangan kau kekang oleh rumus-rumus itu. Gue dulu pernah mengalami hal tersebut pada saat guru bilang harus ikutin rumus ini. Akhirnya gue kan memahami rumus ini, tapi gue nggak ngerti kan. Akhirnya gue mau coba cara gue sendiri. Akhirnya gue coba sendiri. Pas gue coba ya, dengan gue ikut ujian nih, gue coba terapin rumus gue yang gue ingin gue tulis, tapi setelah gue masukin semuanya tuh apa yang gue pikirkan dengan aktivitas gue, akhirnya gue memasukkan tersebut dan gue dapat nilai 0. Why? Karena gue ngerti rumus yang diberikan oleh guru tersebut, gue jadi rasanya jadi malas gitu ke pelajaran tersebut ya. Oke, kita akan pengaruh lingkungan teman sebaya itu juga berpengaruh juga pada kehidupan kita sehari. Teman sebaya itu tuh mempengaruhi kita dalam hal teman itu tuh tergantung teman yang kita dapat sih. Misalkan teman lu tuh punya semangat, tuh harus ikut semangat. Lingkungan pun juga berpengaruh juga. Jadi kalau kalian milih teman, sebaiknya pilih teman yang tepat dan tepat untuk apa yang kita inginkan, untuk kita bisa membangun diri kita lebih baik lagi. Kalau kalian punya teman yang jelek, jauhin aja. Kalau kalian teman yang baik, deketin. Pokoknya kalian harus dapat lingkungan yang baik untuk pikiran kita, hati kita, dan otak kita.
Oke, selanjutnya. Kurangnya ilmu pengetahuan dan wawasan itu benar-benar bisa mempengaruhi pola pikir kita. Apalagi kalau kita punya pola pikir kita yang dangkal, pasti kita kesulitan dalam menghadapi realita yang ada di kehidupan kita. Bisa dikatakan bahwa membaca itu sangatlah berpengaruh dalam kita beradaptasi maupun dimanapun. Mau adaptasi dalam lingkungan, adaptasi kita belajar, membaca itu sangatlah berpengaruh pada kita sehari. Kurangnya menambah kosakata kita atau pembenaran kata itu karena disebabkan karena kita kurangnya membaca. Kalau kita kurang membaca, kita itu bakal susah untuk bisa membenaran kata itu dari hal komunikasi, menulis, dan yang lain-lain. Berarti kita akan sulit untuk, lebih tepatnya kita akan, kalau misalnya berkomunikasi nih, kita akan sulit mengutarakan pendapat kita kepada orang lain gitu. Itu benar-benar sangat berpengaruh pada kehidupan kita. Selain itu, buku dan artikel itu juga, kita juga punya kreativitas itu bakal terhambat juga kalau kita tidak pernah mencari. Kita kan sering nih baca buku atau artikel ini, kita biasanya sering tuh nyari ide inspirasi atau ide untuk kita menulis atau tuh membuat sebuah karya gitu. Bisa jadi kita akan kehilangan banyak ide yang bermanfaat karena kita kurangnya membaca buku. Nah, karena kita tahu terjebak oleh zona nyaman, kita akan benar-benar sulit untuk berkembang. Maksudnya tuh dalam lingkup kreativitas itu, semua aspek itu tergantung diri kita sendiri sih sebenarnya sih. Bacalah buku sesuai dengan minat yang kamu sukai. Kalau kamu sukanya baca manga, bacalah. Kalau kalian suka baca novel, ya baca. Dengan kalian rajin membaca apa yang kalian sukai, otak kalian tuh merangsang pikiran kalian tuh jauh lebih, kayak dopamin kalian tuh naik gitu kalau kalian apa yang kalian sukai gitu. Kalau membaca nih, gue sukanya tuh baca yang bergambar lah, contohnya kayak baca manga, baca komik. Itu gue lebih suka yang bergambar, karena yang bergambar itu kalau menurut gue tuh bisa gue pahami, bisa gue serap arti dan maksud hal tersebut lah. Itu tergantung persepsi kalian aja sih. Kalau kalian sukanya ya novel, ya boleh, tapi kalau bisa kalian konsisten lanjutan itu ya teman-teman ya. Nanti kita buatlah jadwal untuk membaca nih. Nah, kalian tuh suka kan, kalian kalau misalkan buat tuh waktu buat membaca gitu. Kalau misalkan kalian nih kayak susah buat membaca nih, kalian bisa kasih waktu kalian baca satu halaman 10 menit gitu, pelan-pelan tapi pasti gitu. Kalau kalian akan itu konsisten, kalian bisa bakal terbiasa untuk bisa membaca. Kalau bisa buat jadwalin, kayaknya kalian baca 10 menit nih. Atau enggak kalian nih sering nih suka main sosmed, gak pernah berhenti, kalau bisa kasih waktu jeda lah sedikit untuk membaca. Karena membaca ini benar-benar sejuta manfaat banget, banyak banget manfaatnya. Yang ketiga, setelah kalian selesai membaca, selesai membuat jadwal, kita akan lanjut. Itu adalah kalian harus memberi reward pada diri kalian. Kalian harus approve sama diri kalian sendiri. Karena kalian udah mau membaca, kasihlah reward itu biar otak kalian tuh mau makan terus, dan itu terus menerus lah. Jadi dengan 3 hal tersebut kalian bisa terbiasa lah untuk bisa lanjutkan kegiatan hal positif itu ya. Next, gue punya nih salah satu kata-kata yang bagus untuk penutup kali ini. Gue punya salah satu kata dari salah satu filsuf ternama Amerika, adalah Martin the Idea. Dia menyampaikan kepada kita dalam hal buku-buku yang bagus. Tujuannya lah bukannya untuk melihat berapa banyak yang bisa kamu selesaikan, tapi bahkan berapa banyak yang kamu pahami. Maksud dari quotes tersebut adalah bagaimana kita memahami dari isi buku tersebut, bukan menghafal dari isi buku tersebut. Kalau kalian bisa punya pemahaman, kalian kuatkan dan curahkan dalam tulisan tersebut. Oke, sekian dari saya. Maaf kalau misalkan gue ada salah kata sama kalian, ada kayak kata-kata yang kurang jelas gue mohon maaf sebesar-besarnya.
Dan gue ucapkan terima kasih yang udah mau nonton ini. Tolong ya guys ya, like dan komennya sangat membantu untuk perkembangan untuk kedepannya. Sekian, see you in the next week.